Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الحق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkalna wa huwa rabbul 'arsyil 'azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi adzabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita sampai di bulan Sya'ban ini dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan iman yang kokoh, dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan Allah anugerahkan kepada kita semua rezeki yang halalan, tayyiban, wasi'an, mubarakan, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang luas, rezeki yang barakah insyaallah. Dan Allah karuniakan kita dalam keadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan, sehat lahir batin, dalam keadaan berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan insyaallah. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita lanjutkan kajian kita fikih keluarga. Ada 2 poin yang akan kita bicarakan pagi ini insyaallah. Kita mulai jam 5.10, kita selesai insyaallah nanti jam 6.10, 60 menit. Pertama, tentang hibah, wasiat dan waris. Kemudian poin kedua tentang bagian pasti ahli waris dan bagaimana syarat-syaratnya. Yang pertama, tentang hibah, wasiat dan waris. 3 hal ini memang berhubungan sangat dekat, baik secara makna maupun secara praktek pengamalannya. Ya. Maka para kaum muslimin ya, harus jelas apa yang dimaksud hibah, apa itu wasiat dan apa itu waris. Sehingga apabila hendak melakukan hibah, maka didasari dengan ilmu. Pun demikian apabila ada orang tua hendak berwasiat, wasiatnya pun dibangun atas ilmu. Dan demikian juga ketika ada warisan, ahli waris pun membagi dengan ilmu. Jadi baik hibah, baik wasiat maupun waris, semuanya dibangun atas ilmu. Sebagaimana kita baca tadi, di antara perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman adalah Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Maknanya kita ya, berislam ini secara semaksimal mungkin kafah. Salat kita secara Islam, ya, ibadah kita secara Islam, akidah kita secara Islam, pun demikian terkait dengan menata keluarga. Juga harus berbasis Islam. Dan di antara perkara keluarga, dia adalah ada hibah, ada wasiat, dan ada waris. Maka inilah komitmennya para orang beriman, wabil khusus ahlul masjid, bahwa bersungguh-sungguhlah untuk berislam secara kafah. Yang pertama tentang ta'rif atau definisi. Apa definisi hibah, wasiat, dan waris? Hibah, ta'rifnya atau definisinya adalah pemberian sesuatu kepada seseorang ya,
pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang diserahkannya kepemilikannya secara langsung. Tentu kalau hibah ini dua-duanya masih hidup. Baik yang memberi maupun yang diberi dua-duanya masih hidup. Jadi hibah ini gampangnya ngasih, ya, memberi, yaitu hibah namanya. Maka kita sering dengar kan bahwa pemerintah Indonesia dapat hibah sekian, ya, itu diberi. Jadi tanpa harus dikembalikan, memang diberi. Itulah hibah. Jadi memang sang pemberi berniat untuk memberikan sesuatu tersebut kepada orang yang dituju. Tentu niatnya karena memberi berarti sedekah atau hadiah. Ya, itu namanya hibah. Jadi memberi semasa masih hidup dengan niat tentu hadiah maupun sedekah, ya. Maka apabila hibah ini dilakukan, maka pada saat akad hibah itu, maka saat itu pula lah berpindah kepemilikan. Nah, itu namanya hibah. Jadi kalau dikatakan bahwa ini nak, tanah satu petak ini di pinggir jalan saya hibahkan kepada kamu, maka sejak saat itu kepemilikan langsung berpindah. Meskipun suratnya belum, karena memang surat butuh proses waktu. Tetapi begitu akad terjadi, maka kepemilikan langsung pindah. Ya, itu namanya hibah. Ya. Jadi hibah itu pemberian yang dilakukan pemilik harta ketika tentu masih hidup dan langsung berpindah saat terjadi akad. Maka apabila misalkan terjadilah suatu kasus, orang tua mengumpulkan anak-anaknya, ingin membagi-bagi hartanya, ya, maka yang demikian inilah yang disebut dengan hibah. Ya, jelas ya? Jadi ketika orang tua mengumpulkan putra-putrinya dalam rangka hendak membagi-bagi hartanya, maka inilah yang dimaksud dengan hibah. Ya, bukan bagi-bagi waris, bukan. Nanti waris ada definisi, ada syaratnya. Jelas ini ya. Jadi hibah ngasih. Apabila diakadkan, saat itu pula kepemilikan berpindah. Contoh lagi. Ya. Orang tua menyampaikan kepada anak bungsunya, ya, anak bontotnya, ya, tentu masih hidup, dua-duanya masih hidup karena ngasih, ya, bahwa rumah ini nak buat kamu. Jadi rumah yang saya tinggalin ini buat kamu nak. Maka inilah yang disebut dengan hibah. Maka pada saat akad tadi, ya, ijab kabulnya tadi ditunaikan, maka saat itu pula lah rumah ini menjadi milik anak si bungsu. Meskipun suratnya belum, karena surat itu butuh proses, ya. Jadi begitu akad terjadi, maka kepemilikannya langsung pindah. Jadi harta yang dihibahkan, maka pemilikannya langsung berpindah tangan kepada si penerima, ya. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika orang tua hendak berhibah kepada anaknya. Yang pertama, hendaklah orang tua berlaku adil. Ya, hendaklah orang tua berlaku adil. Jangan tanamkan kebencian saudara dengan saudara kandungnya. Ya, jadi kalau hibah ini tidak adil, maka yang menjadi resikonya adalah justru anak tidak lagi sehati dengan saudaranya. Ya, harus adil, ya. Jadi kalau dikasih satu, ya dikasih semua, ya. Jangan mentang-mentang paling disayang yang dikasih rumah, lainnya mah nggak usah. Nah, jadi ini nasihat saja, meskipun andaikanlah terjadi yang dikasih cuma satu, sah itu hibahnya, ya, sah. Tapi nasihat para ulama hendaklah berbuat adil, ya.
Kemudian nasihat yang kedua, kita hidup di negara modern, di mana administrasi negara itu menjadi penting. Ya, semakin maju negara, administrasi semakin tertib. Maka apabila hendak melakukan hibah, maka ambil para saksi dan tuangkan dalam surat berita acarakah atau apakah namanya, atau notaris lah, apalah pokoknya ya. Jadi dibukukan, ada hitam di atas putih bahwa telah terjadi hibah. Ya, jadi nasihat kedua, dihadirkannya beberapa saksi dan dibuatkanlah surat resmi hibah itu. Jadi dibuat aspek legalnya. Meskipun tadi andaikan lisan saja sudah akad terjadi kepemilikan pindah. Tapi dinasihatkan untuk bisa membuat, satu, menghadirkan saksi, dua, dibuat surat menyuratnya untuk bukti otentik. Karena kita hidup di zaman modern, di negara yang berbasis hukum, dan tentu ada administrasi di sana. Ya, nah itulah hibah. Ya, baik. Jelas ini bab hibah ya. Kedua sekarang, wasiat. Wasiat ini juga pemberian sesuatu ya dari seseorang kepada orang lain, yang pemberiannya tentu si pemberi masih hidup. Ya, jadi waktu memberi ini pemberinya masih hidup, dengan niat ibadah tadi, dengan niat sedekah maupun hadiah tadi, tetapi perpindahan kepemilikannya terjadi ketika si pemberi meninggal. Ini wasiat namanya. Kalau tadi hibah itu pemberian dari seseorang kepada orang lain, begitu terjadi akad pemberian, kepemilikan langsung pindah. Tapi kalau wasiat, pemberian dari seseorang kepada orang lain, ya, dengan niat ibadah tentu, ya, sedekah maupun hadiah, tapi kepindahan kepemilikan kapan? Menunggu sang pemberi meninggal. Itulah wasiat. Jadi ini mirip hibah. Cuman hibah langsung jatuh pada saat diberikan. Kalau ini nunggu dulu sampai si pemiliknya meninggal. Ya. Jadi ini intinya pemberian, tapi si pemilik harta ini mensyaratkan nanti penyerahannya setelah saya meninggal. Nah, gitu. Tapi kalau hibah tadi pemberian saya beri ya langsung. Cuman kalau wasiat ini pemberian, tapi syaratnya si pemberi ini menginginkan nanti dikasihnya setelah dia meninggal. Karena boleh jadi barang itu mau dipakai dulu. Contoh tadi rumah misalkan. Ya, rumah ini untuk si bungsu. Nah, dia mau pakai dulu, kepemilikannya mau tetap dia dulu. Begitu meninggal, nah, cuman kalau seperti ini wasiatnya batal nanti karena dia gugur atas syarat wasiat. Ya, jadi pemberiannya yang seperti ini gagal, ya, karena wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Ya. Nah, contoh wasiat. Jadi apabila seseorang hendak wafat, kemudian dia kumpulkan anaknya, "Nak, nanti kalau bapak meninggal, tolong sebagian harta yang bapak tinggalkan nanti serahkan ke masjid dekat rumah untuk sebagai jariah." Maka ini namanya wasiat. Ya. Jadi kapan ditunaikannya? Setelah pemberi wasiat meninggal. Ya, jadi wasiat ini kata kuncinya pemberian, tapi pelaksanaannya nanti setelah pemberinya meninggal. Maka apa hukumnya bagi yang diwasiati? Wajib dia menunaikan. Nah ini dia. Jadi kalau wasiat sudah dibuat, sahih wasiatnya, wajib hukumnya para ahli waris menunaikan. Jadi syaratnya wasiatnya sahih. Nanti akan kita jelaskan wasiat yang tidak sahihnya. Ya. Jelas ya? Jadi hukumnya wasiat apabila sudah dibuat,
asal wasiatnya sahih, hukumnya wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, ya. Dan lagi-lagi karena kita hidup di zaman modern di negara hukum ini, maka wasiat pun hendaknya dihadirkan saksi dan dibuatkanlah berita acaranya, dibuatlah suratnya atau berita acara, ya, karena untuk menghindari penyelewengan atas wasiat, ya. Jadi wasiat ditunaikan dengan menghadirkan saksi, wabil khusus saksinya adalah ahli waris, ya. Kemudian dibuatlah tulisan atas nama wasiat tersebut agar kedudukannya nanti kuat secara hukum negara, ya. Karena tadi hukumnya wajib ditunaikan apabila misalkan anaknya 5, 1 nggak mau dilaksanakan, nah ini akan jadi repot. Tapi begitu ada saksi, ada hukum tertulisnya, suratnya, maka negara akan hadir untuk memaksa yang tidak mau untuk melaksanakan wasiat. Nah, itu gunanya, ya. Jadi kenapa harus dibuatkan berita acara, dibuatkan saksi, supaya kalau ada yang hendak membelot, negara bisa hadir untuk memaksa sang pembelot untuk menunaikan wasiat. Karena hukumnya wajib. Ya. Kemudian itu yang wasiat. Yang ketiga waris. Kalau waris, apabila sang pemilik harta meninggal, maka seluruh hartanya itulah harta warisan. Ya. Jadi kalau sudah meninggal, maka harta yang ditinggalkan itulah harta warisan, tinggal dipotong nanti 2 hal. 2 untuk membayar hutangnya kalau ada, yang kedua untuk menunaikan wasiat jika ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi warisan apa? Harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dipotong dengan hutang kalau ada, dan setelah menunaikan wasiat. Maka intinya, apabila seseorang itu meninggal, maka seluruh hartanya yang ditinggal itulah harta waris yang menjadi hak ahli warisnya. Jadi ini perpindahan otomatis. Jadi harta waris ini perpindahannya otomatis, nggak pakai akad-akatan. Jadi apabila seseorang meninggal, maka saat itu pula harta yang ditinggalkan berpindah kepemilikannya ke ahli waris. Ya, tentu tadi ya, setelah dipotong dengan dikurangi dengan membayar hutang maupun menunaikan wasiat. Itu tarif hibah, wasiat dan waris. Lalu apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Tentang waktu penyerahan. Kalau hibah itu begitu akad langsung diserahkan. Jadi waktu seseorang hidup menyerahkan, disampaikan akad, maka langsung ditunaikan. Kalau wasiat, akad dibuat, yakni wasiat, nanti pelaksanaannya setelah pembuat wasiat meninggal. Ya. Kalau waris tentu semua dilakukan setelah meninggal, karena warisan tadi apa? Sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian siapa penerimanya? Nah, ini dia. Kalau hibah, penerimanya boleh siapa saja. Jadi seseorang memberi itu boleh ke siapapun. Baik itu untuk ahli waris maupun bukan ahli waris. Jadi hibah itu bebas. Ya, jadi seseorang masih hidup mengumpulkan anaknya, kemudian ada juga yang bukan ahli waris yang dikasih, ya, maka itu boleh. Contoh, jadi orang tua mengumpulkan seluruh anaknya, kemudian dipanggil pula ketua DKM. Dia bilang bahwa ini untuk anak nomor 1, ini untuk anak nomor 2, ini saya kasih untuk nomor 3, yang terakhir ini untuk ketua DKM sebagai penyelenggara masjid, maksudnya untuk ke masjid. Itu boleh. Meskipun masjid bukan ahli waris. Karena hibah itu penerimanya boleh siapa saja. Tapi
Tadi penyerahannya begitu akan terjadi, harta diserahkan, kepemilikan pindah. Ya, itu hibah. Sementara wasiat, ini syaratnya nih, ini banyak orang yang akhirnya wasiatnya gagal demi hukum. Yakni apa? Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ini saya ulang-ulang ya. Ini yang sering kali dilanggar oleh kaum muslimin. Dia berwasiat yang menyangkut ahli waris nggak bisa. Jadi contohnya, ini wasiat saya bahwa rumah ini untuk anak saya yang bontot. Nggak bisa. Ya kalau mau hibah langsung waktu hidup nanti dikasih. Jelas ya? Jadi saya ulang, wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Jadi ahli waris tidak boleh menerima harta dari jalur wasiat. Yang paling sering terjadi kan, baik di dunia nyata maupun di dunia viral itu, orang tua bilang bahwa hartaku ini saya menginginkan agar anak saya rukun semua, agar nanti setelah saya meninggal, harta ini dibagi rata baik laki maupun perempuan. Ini namanya wasiat menyangkut ahli waris, ini batal demi hukum. Ya, jadi wasiat syaratnya tidak boleh tentang ahli waris. Ya, jelas ya? Kalau hibah tadi boleh siapa saja, namanya juga ngasih, boleh siapa saja. Tapi begitu wasiat, maka wasiat itu adalah untuk non ahli waris. Contohnya tadi, orang tua memanggil anak-anaknya, bilang bahwa saya berwasiat kepada kalian bahwa sebagian harta peninggalan saya tolong diserahkan ke masjid untuk amal jariah. Nah, masjid bukan ahli waris, maka inilah wasiat yang sahih. Jadi penerimanya harus bukan ahli waris. Nah, inilah diantara ya peluang kalau misalkan seseorang itu memiliki anak angkat misalkan. Anak angkat itu bukan ahli waris. Nah, kalau ingin ngasih, jalurnya ada dua. Boleh dengan hibah, boleh dengan wasiat. Ya. Ya, saya misalkan wasiatkan bahwa motor ini nanti buat si dia yang anak angkat. Nah, itu boleh karena dia bukan ahli waris. Jelas ini ya? Jadi penerima wasiat tidak. Jadi ahli waris itu kalau hal wasiat berfungsi sebagai apa? Sebagai pelaksana, bukan penerima. Nah, jadi yang tadi saya katakan bahwa wasiat wajib dilaksanakan. Nah, yang mau wajib itu hukumnya adalah siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya wajib melaksanakan, tapi dia tidak boleh sebagai penerima wasiat. Nah, ya. Jadi kalau hibah itu siapa saja boleh, baik waris non waris. Kalau wasiat harus bukan non waris. Nah, sementara kalau harta waris hanya untuk ahli waris. Ya. Jadi tiga ini penerimanya masing-masing ya. Kalau hibah boleh siapa saja, baik ahli waris maupun bukan. Kalau wasiat harus yang bukan. Sementara kalau waris harus ahli waris. Jadi wasiat sama waris itu bertentangan penerimanya. Berbeda maksudnya ya. Baik. Itu syarat wasiat yang sahih. Selanjutnya berapa kadarnya? Kalau hibah namanya juga pemberian, orang masih hidup, boleh memberi berapa saja. Nah, artinya pemberian atau hibah ini terserah sang pemberi, tidak ada hukumnya. Bahkan andaikan ketika dia ingin membagi ya, sama rata pun itu hak dia. Ya, jadi dikumpulkanlah anak-anak, laki perempuan total ada 5. Si orang tua ini pegang uang 1 M. Dikasihlah anaknya masing-masing 200, mau laki mau perempuan, semuanya 200. Maka itulah hibah, boleh berapa saja. Boleh berapa saja dan dibagi rata pun boleh. Karena ini benar-benar ngasih saja hukumnya. Ya, tidak ada syarat rukunnya. Sementara kalau wasiat, ya,
itu maksimal atau tidak boleh lebih dari sepertiga jumlahnya nih. Ini juga pagar dari syariah ini agar orang tua itu senantiasa tetap realistis dalam kehidupan. Ya, kalau mayoritasnya kemudian diwasiatkan, sementara penerima wasiat tadi siapa? Harus bukan ahli waris. Kalau mayoritas harta diwasiatkan, misalkan boleh, tentu ahli waris akan timbul sesuatu. Ya, wah ini kita ahli waris malah diskrit katanya, karena kebanyakannya diwasiatkan. Nah, maka batasnya maksimal atau tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, ini lagi-lagi untuk menjaga apa ya? Untuk menjaga supaya ahli waris pun tetap ya baik-baik saja. Kalau enggak nanti timbul ini dan itu di kemudian harinya. Ya, jadi kadarnya tidak boleh dari sepertiga. Kalau harta waris, pembagiannya itulah yang diatur dalam Al-Quranul Karim, khususnya surat An-Nisa 11-12. Sudah ada porsinya. Ya, kalau waris itu sudah ada porsinya. Nah, itu ya. Jadi, saya ulang kesimpulannya, kalau hibah, kapan dilaksanakannya? Ketika masih hidup. Dan ya, penerimanya boleh siapa saja. Jadi hibah, pemberian waktu masih hidup, penerima boleh apa saja, boleh siapa saja, dan jumlahnya pun bebas. Ini hibah, pemberian. Sementara wasiat, pemberian ketika masih hidup, ditunaikannya nanti setelah meninggal, penerimanya harus bukan ahli waris, jumlahnya tidak boleh lagi sepertiga. Sementara kalau waris, ya tentu nunggu dulu pemilik harta meninggal, kemudian dibagi sesuai hukum waris, dan penerimanya pun hanya ahli waris. Itulah 3 hal itu ya. Jadi tidak semua apa yang diucapkan pemilik harta ya kemudian menjadi waris, enggak. Kalau enggak sahih batal. Ya, jelas ya. Jadi kalau wasiat itu tidak sahih, tidak memenuhi aturan fikihnya, maka itulah dia batal. Baik, itu poin pertama tentang wasiat, hibah, wasiat dan waris. Sekarang kedua, bagian pasti ahli waris dan syarat-syaratnya. Secara metode pendapatan harta waris ini terbagi jadi 2. Jadi seseorang mendapatkan harta waris itu hanya 2 jalan. Satu, jalan fard, artinya bagian pasti. Kemudian yang kedua, sisa. Ya, atau asobah. Jadi ahli waris itu mendapatkan jalur fard, yakni dia apa? Sepersekian itu, bagian pastinya, maka disebut bagian pasti, karena Allah menyebut sendiri bagian itu. Kemudian ada jalur kedua, yakni asobah. Nah, ini untuk memperkenalkan istilahnya ya. Jadi ada jalur fard, yakni bagian pasti, kemudian ada jalur asobah, sisa. Nanti asobah pun dibagi menjadi 3. Ada asobah binafsi, asobah bighairi, asobah ma'al ghair. Ya. Sudah pernah dengar istilah-istilah begini? Ya, supaya tahu saja ya. Jadi tapi secara ininya 2 ya. 1 fard hukum pasti, 2 sisa. Baik, sekarang yang kita bahas hukum pastinya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut langsung porsi pembagian harta waris itu, ya nanti bisa dicek di surat An-Nisa 11-12-nya itu, menjadi 6 bagian. Allah menyebut 1/2 atau setengah, Allah menyebut 1/3, ada 1/4, kemudian 1/6, ada 1/8, kemudian ada 2/3. Ini bagian pasti nih. Ya.
Jadi pembagian itu hanya ada 6 saja. Jadi 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Ini dari surat An-Nisa 11, 12. Ini bagian pasti. Ya. Karena bagian pasti, ngambilnya pun di depan. Jadi harta yang ditinggalkan berapa? Nah, setengahnya untuk ini. 1/3-nya untuk ini. Ya, 1/4-nya untuk ini, 1/6-nya untuk ini, 1/8-nya untuk ini, 2/3. Jadi langsung dia. Nah, pihak lain nanti mendapatkan asobah sisanya. Nah, jadi harta itu bisa langsung habis karena ada bagian pasti diambil dulu, kemudian ada asobah sisanya. Ya, jadi angka-angka tadi Allah sendiri yang menyebut. Dan karena angka itulah Allah yang nyebut, itulah yang nggak bisa dirubah oleh kita. Ya sudahlah Pak, berapa anaknya, istrinya, bagi semua sama rata. Enggak bisa, Allah sudah menyebut itu. Ada setengah, 1/4, 1/2, dan sepertiga semua, itu sudah Allah sebut. Tidak bisa lagi dirubah oleh kita. Meskipun hatta dengan kesepakatan. Ya, hatta dengan kesepakatan. Nah, sekarang kita lihat dalam tabel waris itu. Yang fard, itulah yang kasih warna merah. Ya, warna merah itu ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, ya, 2/3, itulah fard. Ya. Jadi itulah yang dibagi secara pasti, nilainya segitu. Ya, nilainya segitu. Nanti akan kita bahas kapan itu, karena nanti ada syarat-syaratnya kan. Nah, kapan itu berlakunya, kapan setengah berlaku, kapan 2/3 berlaku, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang warna hijau itulah asobah. Nah, asobah itu ada 3 tadi kan, yang warna hijau asobah binafsi. Ya. Kemudian ada asobah bil ghair, BG, ya. Kemudian yang merah itu asobah bil ghair, kemudian asobah ma'al ghair. Nah, jadi yang asobah itu sisa. Jadi kalau ditanya bagaimana urutannya bagi warisan, bagian pasti dikeluarkan, sisanya menjadi milik asobah. Siapa pemiliknya? Itulah aturan hukumnya. Jadi siapa yang berhak mendapat fard, siapa yang berhak mendapat asobah, itulah aturan-aturannya nanti. Ya. Jadi bagian-bagian ini sudah sesuatu yang pasti. Ya. Nah, kemudian apa ya rincian asobah yang 3 tadi? Jadi asobah apa tadi? Sisa. Kemudian asobah ada terbagi menjadi 3 tadi kan. ABN, yang hijau itu asobah binafsi. Apa ini artinya? Asobah binafsi artinya dia menjadi asobah dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi asobah binafsi ini ahli waris dengan sendirinya memang dia asobah. Dengan sendirinya dia menjadi memang menerima sisa. Ya. Kemudian asobah bil ghair, ABG yang merah itu ya. Apa itu dia? Dia menjadi asobah, awalnya boleh jadi dia fard. Jadi ahli waris ini awalnya fard dia. Tapi karena kehadiran pihak lain yang sederajat, maka dia menjadi asobah bil ghair. Contoh, anak perempuan itu sebetulnya dia fard. Tapi begitu dia punya saudara laki-laki, dia menjadi asobah bil ghair. Jelas ini? Ya, agak bingung sedikit, nggak apa-apa. Kemudian ada asabah ma'al ghair. Ini jarang terjadi kalau asabah ma'al ghair ya. Dia menjadi asabah ketika hadirnya ahli waris tapi tidak sederajat. Ini jarang terjadi. Nah, itulah asabah ya. Tapi yang jelas tiga-tiga ini sama, namanya asabah. Untuk mempermudahnya, bahwa fard itu pasti, asobah sisa. Sudah begitu ya. Nah, lalu sekarang siapa yang menjadi fard, siapa yang menjadi asobah? Nah, ini yang penting kan. Di tabel itu tadi kita bahas dari yang paling dekat. Jadi kalau ada mayit itu yang dekat kiri kanan atas bawah itulah ring 1. Ya, yang pasti dapat namanya juga ring 1. Ring 2
itu bisa jadi dapat, bisa jadi enggak, dia nanti tergantung hijab enggak. Nanti ada pembahasan lagi tentang konsep hijab. Ya. Baik. Kita mulai dari yang paling dekat. Siapa dia? Istri dan suami, ya. Suami dulu. Ini nanti dalilnya dia di An-Nisa 9:12 ya. Suami, berapa di situ tulisannya? Setengah dan seperempat. Berarti dia suami ini jalur fard, dua kemungkinan. Imma dia dapat setengah, imma dia dapat seperempat. Jadi suami itu jatahnya itu. Kalau nggak setengah, seperempat ya. Nah, kapan itu setengah? Setengah apabila, jadi kalau suami sebagai ahli waris, siapa yang meninggal? Istrinya. Apabila almarhumah ini tidak memiliki keturunan, maka itulah yang membuat suami dapat setengah. Namanya keturunan itu boleh anak, boleh cucu. Lalu muncul pertanyaan, kan nggak punya anak, masa punya cucu? Ada orang punya cucu tapi nggak punya anak dalam kasus waris. Bagaimana kejadiannya? Anak meninggal terlebih dahulu. Karena syarat ahli warisnya harus hidup. Jadi dalam konteks ahli waris, orang tuh bisa punya cucu meskipun nggak ada anak. Ya. Nah, apabila si almarhumah ini tidak memiliki keturunan, baik anak maupun cucu, itulah suami setengah. Nah, langsung diambil setengahnya untuk suami. Nah, nanti asobahnya nanti dibagi, ada aturan lagi. Kondisi kedua, apabila almarhumah ini, istri yang meninggal ini memiliki keturunan, maka suami dapat seperempat. Nah, asal punya anak atau punya cucu, maka jadi misalkan dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya sudah punya anak lagi, sementara anak laki-laki meninggal, berarti dia hanya punya cucu. Nah, dia dapat seperempat ini suami. Sisanya asobah nanti pembagiannya. Asobah ada aturannya lagi. Itu namanya fard asobah itu gitu. Jadi kalau fard itu langsung dikeluarkan jumlah harta yang dimaksud, setengah, sepertiga, sekian, sisanya menjadi asobah. Asobah nanti ada pembagiannya lagi. Begitu caranya ya. Baik, yang kedua, sisi kiri kanannya ya, istri. Nah, kalau istri menjadi ahli waris, maka yang meninggal adalah suami. Maka istri ini juga dua kemungkinannya. Dia seperempat atau seberdelapan. Kalau suami tadi setengah atau seperempat. Ya. Kalau yang menjadi ahli warisnya istri, istri dapat seperempat atau seperdelapan. Nah, ini para istri harus paham ini. Karena di antara penyimpangan yang terjadi di Indonesia, apabila seorang laki-laki itu meninggal, seolah-olah seluruhnya itulah hak istri. Ya. Padahal dia jatahnya berapa? Seperempat kalau dia tidak memiliki keturunan, kalau memiliki keturunan seperdelapan. Jadi hukum waris itu gampangnya itu tadi, setengah sampai seperempat kan dua kalinya ya. Ini juga sama, seperempat sama seperdelapan itu juga dua kalinya ya, setengahnya. Jadi kalau almarhum sang suami meninggal, yang meninggal ini nggak punya anak, nggak punya cucu, berarti istri dapat seperempat. Kalau yang suami ini meninggalkan anak memiliki keturunan, berarti istri jatahnya seperdelapan. Nah, ini dia ya. Bahkan inilah di antara mulianya syariat ini. Jadi andaikan kita sudah bahas bab pernikahan dulu ya. Jadi kalau sudah masa iddah selesai, termasuk di antaranya istrinya mayit ini boleh nikah lagi. Lah hartanya sudah bersih. Karena dia hanya ambil jatahnya dia. Ya. Karena di antara kekhawatiran ini kalau ada seorang laki-laki meninggal, sementara orang tuanya tuh masih ada, di antara kekhawatirannya ada. Ini saya tahu setelah mereka curhat. Kan mantu saya masih muda, Pak. Nanti kalau kawin lagi bagaimana? Pindah tuh harta ke sana.
Nah, syariat sudah menjawab. Jadi harta yang ditinggalkan laki-laki yang meninggal ini maksimal, bukan maksimal, kalau dia nggak punya keturunan berarti hanya 1/4. Kalau punya keturunan 1/8. Ini memang sudah menjadi hartanya istri. Andikan dia nikah, bawalah itu. Sah itu. Nah, karena tidak, ya tadi, sudahlah begitu laki-laki meninggal, seolah-olah itu menjadi milik istri, terus istrinya ini nikah lagi, sudahlah perang, ya, gonjang-ganjing terjadi. Orang tuanya laki-laki nggak terima, ini harta anak saya, kamu pakai lagi kawin sama laki-laki itu, waduh, ruwet urusan. Tapi kalau syariat ditegakkan, bersih semua, ya. Karena apa? Nanti kan kalau laki-laki ini meninggal masih punya orang tuanya ada bagiannya sendiri nanti, gitu loh. Jadi kalau syariat ini ditunaikan satu persatu secara tertib, indah sebetulnya kehidupan. Nggak ada perlu gonjang-ganjing. Baik, kemudian ke tadi samping kiri kanan, yang ke bawah sekarang, anak perempuan. Anak perempuan memiliki berapa dia? 3 kemungkinan. Apabila anak perempuan ini menjadi anak perempuan tunggal, jadi dia satu-satunya anaknya, maka dia dapat setengah. Syaratnya tapi dia anak tunggal satu-satunya. Jadi almarhum ini, ya, atau almarhumah ini memiliki 1 anak dia saja, perempuan ini. Dia jatahnya setengah. Ini pun juga banyak terjadi penyelewengan. Jadi karena dikira anaknya perempuan cuma 1, orang tua meninggal, ya sudah berarti ini milik dia semua. Enggak, ya, jatahnya dia setengah. Ya. Ya, bagaimana cara baginya tadi? Harta yang ditinggalkan setengah untuk anak perempuan ini, sisanya menjadi asobah nanti. Ada aturan lagi nanti tentang asobah, ya. Jadi dia menjadi anak tunggal, syaratnya itu. Kemudian kemungkinan kedua, dia anak perempuan tapi tidak sendiri. Jadi dia punya saudara perempuan, boleh jadi dia berdua, bertiga sama perempuan ini. Maka kalau dia punya saudara perempuannya 2 atau 3, jatahnya adalah 2/3. Duh, setengah sama 2/3 banyakkan 2/3. Iya, 2/3 untuk semua anak perempuannya. Ya, jadi kalau misalkan seseorang ini meninggalkan harta misalkan 600 miliar, 2/3-nya berapa? 2/3. Susah amat gitu duit besar ya. Ya, 400 inilah untuk bertiga maksudnya. Bukan 400 nggak cukup nanti hartanya kan. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi kalau dia berdua atau bertiga, maka dia dapat 2/3 untuk bersama tadi. Itu namanya bagian pasti. Kemudian anak perempuan berpindah dari fard menjadi asobah. Kapan dia? Kalau dia punya saudara laki-laki. Nah, lihat tabelnya itu. Maka dia ada 1/3, 2/3 kan asobah bil ghair, ABG kan? Nah, bil ghair itu apa? Dia menjadi asobah karena kehadiran yang lain yang sederajat. Siapa dia? Saudara laki-lakinya. Jadi anak perempuan ini kalau memiliki saudara laki-laki, pindahlah dia dari jalur fard menjadi jalur asobah. Nah, demikian ke bawahnya itu ada cucu perempuan ya, cucu perempuan dari jalur laki-laki itu ke bawahnya itu mirip-mirip. Tapi itu sudah nggak cukup waktunya nanti. Itu jarang terjadi. Kalau ring kedua itu sudah jarang ya. Dia nanti akan terhijab. Terus ke atas sekarang ya. Ke atas. Siapa atas? Ke atasnya siapa? Ayah. Ayah ya. Ini lihat. Ayah menjadi ahli waris bagi anaknya. Ya. Dan ayah ini juga dia memiliki 3 kemungkinan dia. Nah, di situ ada 1/6 ya, 1/6 terus 1/6 plus A ya. Kemudian ada asobah
binafsih. Nah, jadi seorang ayah itu bisa 3 keadaan. Keadaan pertama, dia dapat 1/6. Apabila si mayit ini memiliki anak laki-laki. Ya. Jadi si mayit ini memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi si mayit ini memiliki anak laki-laki nih, maka si ayah dapat 1/6. Ya. Kemudian apabila si mayit ini hanya memiliki anak perempuan saja. Jadi si mayit ini hanya memiliki anak perempuan saja. Bagaimana ayahnya? Ayahnya mendapat 1/6 plus asobah. Dia 1/6 dapat dipisahkan dulu 1/6 buat ayah. Nah, nanti asobah dapat lagi. Itu kapan? Apabila mayit hanya memiliki anak perempuan saja. Ya. Maka perhitungannya begitu. Ya. Kemudian yang kemungkinan ketiga, ayah menjadi asobah binafsih. Dia memang asobah dengan sendirinya. Kapan dia? Apabila si mayit nggak memiliki keturunan. Jadi yang dimaksud keturunan itu nggak punya anak, nggak punya cucu ya. Jadi ahli mayit itu bisa jadi punya cucu, nggak punya anak karena anaknya meninggal dulu. Nah kalau si mayit nggak punya anak, nggak punya cucu, maka ayah mendapat berubah menjadi apa? Asobah binafsih. Nah, ke atasnya nanti ada kakek dari jalur ayah ya, itu ke atas itu. Sampingnya ayah apa? Ibu ya. Ini yang ring 1 saja kita bahas. Kalau semua ring dibahas nggak cukup waktunya. Ibu ini 2 kemungkinan. Berapa di situ? 1/3 atau 1/6. Nah, 1/3 itu 2 kalinya 1/6 ya. Memang begitu pembagian, setengah atau 1/4, 1/4 atau 1/8 ya, 1/3 atau 1/6. Nah, itu mudahnya begitu dihafalnya mudah insyaallah. Apabila mayit ini tidak memiliki keturunan. Tadi ayah kalau anak nggak memiliki keturunan, dia ayah menjadi asobah ya. Sementara ibu kalau anak ini tidak memiliki keturunan, maka dia dapat 1/3 dan syaratnya lagi si mayit ini ya tidak memiliki saudara lebih dari 1. Berarti hanya ada 2 saja. Jadi waktu hidupnya dia hanya 2 bersaudara. Kemudian meninggal salah satu dan ternyata almarhum ini tidak punya keturunan, maka ibu dapat 1/3. Jadi itu syarat-syaratnya itu. Ya. Kemudian kapan kalau selanjutnya ibu dapat 1/6? Ya, ini tentu si mayit punya keturunan ya, dan saudarinya juga saudara-saudarinya lebih dari 1. Meskipun tadi boleh jadi nanti dia terhijab ya, karena ada ayah si masih hidup, ya saudara-saudari ini terhijab. Nah, itu nanti ada pembahasan tentang konsep hijab atau penutup. Nah, ya. Itulah beberapa syarat-syarat ya tentang pembagian itu pasti maupun asobah sisa. Nah, sekarang contohnya yang paling gampang ya. Ini contoh yang gampang-gampang dulu. Bagaimana menerapkannya ini? Ya. Contoh, seorang wanita meninggal, ya, dia meninggalkan suami dan anak laki-laki. Berarti memiliki keturunan. Ya. Berarti kalau memiliki keturunan, suami dapat berapa? 1/4. Sisanya asobah. Karena dia ahli warisnya cuma 2 pihak nih. Ada suami dan ada anak laki-laki. Maka sisanya itulah milik anak laki-laki. Sisa itu semuanya. Jadi ada harta waris. Ini gampangnya gini. Seorang wanita meninggalkan harta 800 juta. Ya. Maka 1/4 buat suami. Berapa 1/4-nya? 200. Sisanya buat anak laki-laki. Lihat. Anak laki-laki dapat 600. Suami dapat 200. Itulah disebut asobah begitu. Jadi dikeluarkan dulu, baru untuk asobah, ya. Contoh lagi, seorang wanita meninggal,
Ini yang ring 1 dulu ya. Memang contohnya yang gampang kalau yang ahli warisnya ring 1 saja. Dia masih punya suami, masih punya ibu, dan dia memiliki cucu laki-laki, tapi anak sudah nggak ada. Karena tadi orang tuanya cucu ini meninggal. Nah, pembagiannya bagaimana? Suami yang anaknya memiliki suami istrinya ini memiliki cucu nih, cucu laki-laki. Berarti suami dapat seperempat, ya dapat seperempat. Kemudian si almarhumah ini masih punya ibu. Nah, kemarin kita bahas ahli waris, ibu itu kan ring 1 kan? Berapa ibu? 1/6. Kalau 1/8 itu tadi istri kalau punya keturunan. Ini istri sudah nggak, yang meninggal kan istrinya ini. Masa istri dapat juga dia yang meninggal? Ya, jadi suami dapat 1/4, ibu dapat 1/6. Nah, masih ada satu pihak yang belum dapat. Siapa tadi? Cucu laki-laki, itulah asobah. Ya, asobah. Sisa seluruhnya buat cucu laki-laki. Oh, enak kata dia. Memang. Ya, nah itu contohnya. Sekarang yang selanjutnya, kalau yang suaminya meninggal, nanti saya protes ibu. Tadi contohnya istri meninggal. Enggak, ini kasih contoh dua-dua. Ya, seorang laki-laki wafat, dia meninggalkan istri dan masih memiliki ayah, nggak punya anak. Ya, jadi seorang laki-laki meninggal, dia punya istri, masih punya ayah, nggak punya anak. Istri dapat 1/4. Ya, jadi saya ulang, laki-laki meninggal nih, dia memiliki istri, masih memiliki ayah, nggak punya anak. Maka istri dapat 1/4. Sisanya buat siapa? Tadi. Ayah tadi berubah, ayah tadi dari fard, ya, berubah menjadi asabah binafsi kapan? Jika mayit nggak punya anak. Tadi begitu kan? Nah, itulah penerapannya. Nah, jadi kalau laki-laki meninggal, punya istri nggak punya anak, justru terbesarnya 3/4-nya menjadi milik. Kan istri cuma 1/4, 3/4-nya milik ayah. Nah, begitu aturannya ya. Jadi kalau warisannya 400, 100 buat istri, 300 buat ayahnya. Contoh yang kedua, seorang laki-laki wafat, dia meninggalkan istri. Oh, ini salah nih dia contohnya nih. Nenek terhijab dengan ayah mestinya. Kita lanjut. Sekarang itu tadi yang contoh yang istri dapat 1/4 dan suami dapat setengah ya. Contoh lain, kalau dia dapat 1/8. Jadi yang meninggal suaminya, dia memiliki istri, memiliki anak laki-laki. Maka warisannya bagaimana ngitungnya? Maka istri dapat 1/8, sisanya buat anak laki-laki. 7/8 buat anak laki-laki. Memang begitu aturannya. Siapa? Enggak, ini kasusnya ini seorang wanita, laki-laki meninggal. Dia memiliki istri dan anak. Orang tua sudah nggak ada. Anak apa? Pokoknya ke atas sudah bersih, atas sudah berangkat semua. Nah, berarti yang dapat istri dan anak laki-laki ya. Jadi saudara laki-laki segala macam sudah nggak dapat. Dia terhijab oleh siapa? Anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu penghijab nomor wahid. Begitu hadir anak laki-laki, paman semua langsung bersih. Kena diblok anak laki-laki. Begitu. Jadi anak laki-laki itu bisa mengcover. Jadi paman, saudara laki, keblok. Kan dulu ada 4 sisi ya. Atas, furu bawah, anak. Kemudian usul ada atas. Kemudian sisi kanan hawasyi ya. Hawasyi ini keblok semua dengan kehadiran anak laki-laki ya. Nah, begitu cara baginya ya. Jadi ada diambil dulu yang fardnya, sisanya buat asobah. Nah, lebih seru lagi misalkan seorang
meninggal, seorang wanita meninggal, suaminya sudah meninggal lebih dulu. Dia hanya memiliki anak satu laki-laki. Kemana harta waris? Seluruhnya. Karena laki-laki tadi apa? Asabah binafsi. Nah, ini anak laki-laki ini. Dia asabah binafsi, dia juga penghijab. Ya, dia asabah sisa dengan sendirinya, dan dia pun berfungsi penghijab. Jadi kalau sudah hadir anak laki-laki, meskipun dia sendiri sudah selesai. Ya. Jadi kalau seorang wanita meninggal, suaminya sudah meninggal lebih dulu. Dia punya satu anak laki-laki, ya sudah, jatuh seluruhnya kepada anak laki-laki. Ya. Lalu bagaimana kalau anak laki-lakinya lebih satu? Ya, tinggal dibagi saja. Ya, kalau satu berarti untuk dia sendiri, anak laki-lakinya dua ya tinggal dibagi berdua, anak laki-lakinya tiga tinggal dibagi bertiga. Mau satu aja bisa menghijab, apalagi banyak kan? Nah, itulah anak laki-laki. Bagaimana kalau seorang wanita meninggal, punya anak laki-laki, tapi juga suami masih ada? Nah, siapa yang fard, siapa yang asabah? Suami menjadi fard, ya. Berapa tadi suami? Istrinya punya anak 1/4. Sisanya asabah menjadi milik anak laki-laki, ya. Itulah caranya ya, mana fard, mana asabah itu begitu caranya. Lalu bagaimana kalau seorang wanita meninggal, masih ada suami, punya anak laki-laki, punya anak perempuan? Siapa yang fard di sini? Tetap fardnya adalah suami. Seorang wanita meninggal, seorang wanita meninggal berarti suaminya menjadi waris fard. Anak laki-laki jelas asabah binafsi tadi kan, dia menjadi asabah dengan sendirinya. Tapi laki-laki ini memiliki adik perempuan. Anak perempuan ini berubah menjadi asabah bil ghair. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu, 1/4 buat suaminya, sisanya buat anak laki perempuan. Nah, anak laki perempuan 2/1. Contohnya gini, harta warisan wanita ini 400 juta. Suami dapat 100. Anak laki-laki dapat 200. Anak perempuan 100 gitu loh. Udah pinter nanti kalau konsultan. Kalau konsultan, saya juga baru tahu, konsultan pajak itu kenapa banyak lembaganya, karena ternyata hasilnya bagus. Konsultan waris itu tadi, ternyata di sana enggak, di sini enggak ada, sini enggak ada. Bukan, memang bagaimana, konsultan ini kan seperti sudahlah yang ikhlas, kan begitu kira-kira kalau konsultan wasiat itu ya, konsultan waris itu. Kalau konsultan pajak kan enggak ada begitunya, profesional ya kan, kalau sekian tarifnya sekian. Nah, itu cara pembagian antara fard dan asabah ya. Jadi fard dikeluarkan dulu, asabah baru dibagi. Bagaimana kalau seorang wanita meninggal? Suaminya juga sudah meninggal duluan, anak laki-laki ada, anak perempuan ada. Berarti bagaimana nih? Langsung asabah semuanya. Ya, karena anak laki-laki tadi yang menghijab yang lain kan? Anak menghijab lain. Nah, gitu ya. Jadi anak perempuan itu bisa dia dapat setengah, bisa dapat 2/3, bisa asabah bil ghair karena kedatangan ada saudara dari pihak laki-laki ya. Nah, begitu cara ngitungnya nih. Nah, ini bukti kalau begitu nggak punya anak laki-laki nanti ada hawasi dapat. Contoh, seorang laki-laki wafat, dia memiliki istri, berarti istri sebagai fard ya. Kemudian dia memiliki 2 anak perempuan, dan dia memiliki saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Jadi ini laki-laki meninggal, dia punya istri, punya 2 anak perempuan, dan laki-laki ini dulu waktu hidupnya maksudnya 2 bersaudara sama-sama laki-laki. Nah, maka bagaimana pembagiannya nih? Istri dapat 1/8, 2 anak perempuan tadi dapat
2/3. Sisanya buat saudara kandung laki-laki karena penghijabnya nggak ada. Jadi kalau anak 2 perempuan sama 1 laki 1 perempuan tidak sama hukumnya ya. Makanya jangan laki perempuan sama, enggak sama. Ya, jadi akhirnya karena dia nggak punya anak laki-laki sampai saudara kandung bunda. Meskipun ini kalau mungkin masyarakat tahu, kok iya kan dia punya anaknya aja 2, masa saudara dapat? Gitu kira-kira protesnya masyarakat. Nah dia protes berdasarkan adat barangkali. Coba kalau saya tanya sekarang, sebelum belajar nih, ada laki-laki meninggal, dia punya istri 2 anak, kira-kira masyarakat kemana itu harta warisan? Anak dan istri. Ya, yang nggak belajar waris nih. Jadi 2 orang laki-laki saudara kandung nih, ya berdua nih, dulu hidupnya nih. Kemudian anak pertama meninggal, meninggalkan istri dan meninggal 2 anak perempuan. Kalau menurut masyarakat harta warisan kemana? Anak istri. Dan itu mengatakan udah dianggap halalan thayyiban itu. Alhamdulillah barokah insyaallah. Halalan thayyiban. Aduh, gimana halalan thayyiban ya? Ya, jadi termasuklah kenapa kita mesti belajar waris ini. Andaikanlah kita dapat waris, maka kita ikhtiarkan menjadi harta yang halal. Kapan itu harta menjadi halal? Kalau ikut aturan fikihnya. Itu ya. Tapi ini kalau misalkan, makanya saya termasuk tidak siap kalau disuruh menjadi mediator itu. Begitu kita sampaikan gini kan pasti saya asumsi saya udah pasti nggak terima keluarga itu. Jadi misalkan ini terjadi di masyarakat, terus saya dipanggil, bagaimana cara baginya? Terus saya bilang kan bahwa saudara ini, oh pasti nggak terima. Ya, nah, daripada begitu lo nggak usah panggil lah, hitung sendiri aja. Nah, begitu ya. Itu saudara Hawasi tadi ya, saudara kandung. Bahkan sepupu itu loh bisa jadi dapat. Saudara sepupu kandung. Oh, itu nggak kebayang orang. Kan dia punya anak perempuan. Contohnya nih, seorang wanita meninggal. Dia masih memiliki suami, sekarang gantian ya. Suaminya masih ada. Dia punya 2 anak perempuan. Tapi dia juga memiliki sepupu laki-laki. Oh, itu udah pasti nggak terima. Sepupu Pak, jauh banget itu. Ya. Nah, yang begitu begini ini memang ya inilah aturan fikihnya ya. Jadi bagi penerima waris berhati-hatilah, pastikan bahwa kita telah berikhtiar untuk menjaga kehalalan harta warisan tadi. Ya, jangan makin dapat banyak makin nah ya, yang kita kejar bukan jumlah, yang kita kejar bukan banyaknya, tapi yang kita kejar adalah halalan thayyiban mubarakannya. Halal, baik dan barokah. Bahkan sebetulnya ya, kita sudah hidup sama-sama sudah lama kan? Saya sudah 50 tahun hidup. Banyak juga menyaksikan. Tanpa itu, jangankan kok sampai ke generasi berikutnya. Di generasi penerimanya saya telah habis. Gara-gara tidak taat hukum, dia menerima warisan nih. Nggak sampai ke anak keturunannya. Sudah habis di masa penerimanya. Padahal namanya barokah, itu apa makna barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk istrinya, bermanfaat untuk anaknya, bermanfaat lagi untuk anaknya anak. Ya, kalau dia dihabis sudah di dirinya sendiri, ya enggak bertambah berarti kebaikan itu. Apa sebab diantaranya yang paling utama? Yang kita saksikan ketidaktaatan umat kepada hukum waris. Lalu muncul persepsi, masa iya hukum waris itu sesakal itu sih? Nggak bisa dimusyawarahkan baik-baik. Jadi kayaknya hukum waris itu teror, sehingga nggak bisa dimusyawarahkan baik-baik. Maka ketahuilah, jangankan hanya musyawarah satu keluarga, musyawarah seluruh umat ini bersatu
untuk mengubah hukum waris itu nggak bisa. Jangankan satu keluarga yang isinya nggak sampai 10 orang, seluruh umat itu udah sepakat. Musyawarah dia, kita ubah hukum waris. Nggak bisa. Karena kalau diubah berarti surat An-Nisa itu dihapus. Menghapus Al-Quran kan naudzubillah. Ya. Cukup ya, sudah 1 jam lebih insyaallah. Baik, itu saja pembahasan kita. Belum selesai sebetulnya, nanti akan ada konsep hijab tadi. Kalau ada penghijab, maka ring kedua nggak dapat dan seterusnya insyaallah. Nanti di terakhir-terakhirnya memang ada pembahasan tentang cara menghitung kalau paketnya keadaan komplit. Tadi ini kan menghitung tapi ring 1 saja ya, yang lebih simpel. Meskipun itu yang banyak terjadi. Tapi ada kalanya seseorang meninggal itu keadaannya itu banyak ininya, apa namanya, ahli warisnya itu banyak ya, sampai ke keponakan, sampai sering kali terjadi juga, tapi mayoritasnya yang terjadi yang ring 1 tadi. Ada pembahasan nanti insya Allah, termasuk ada penelitian para ulama tentang penyimpangan apa yang sudah dilakukan umat dan bagaimana solusinya. Itu nanti di akhir-akhir pembahasan insya Allah. Baik, wallahualam bishawab, itu saja barangkali pembahasan kita. Silakan ditanyakan sebelum kita tutup. Sudah 1 jam lebih 5 menit. Silakan. yang sebut dulu. Ya. Saya kan punya pernikahan 2 kali. Yang pertama, istri pertama punya anak 2, ya kan? Adik, anak 2 gitu ya kan? Terus istri yang kedua ini nggak punya anak sama sekali, itu jatuh waris itu. Baik. Ahli waris itu tadi kan ada istri atau suami ya. Kapan itu kalau terjadi? Kalau itu masih menjadi suami istri. Kalau sudah mantan sudah nggak ada lagi. Jadi kalau seseorang sudah bercerai, tidak lagi yang mantannya tadi mewarisi, yang sudah cerai. Ya, jadi kalau suami meninggal istri ahli waris, sebaliknya istri meninggal suami ahli waris, itu kapan? Kalau suami istri itu masih terjadi. Begitu sudah sudah cerai, ya sudah tidak, bukan, meskipun masih hidup nih, masih hidup. Ya karena sudah cerai tidak. Nah, kasus ini tadi anak ya adalah ahli waris ring 1, baik dari anak 1 maupun anak dari istri, berapapun lah jumlah istrinya, misalkan 4 sekalian ya, masuk 4 sekalian, masing-masing punya 4, berarti 16 anaknya, ya 4-4-nya ahli waris ring 1 semua. Ya, atau kalau yang ditanya itu tadi ahli warisnya seluruh anak dari istri yang keberapa silakan ya. Kemudian istri menjadi ahli waris ketika dia masih terikat, berapapun jumlahnya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, asal masih berarti dia ahli waris. Ya, jadi ahli warisnya berarti anak baik dari istri yang keberapa dan istri yang masih menjadi istri. Ya. Nah, nanti lihat kalau anaknya ada laki-lakinya ya sudah terhijab, berarti paman sudah nggak dapat ya, saudara kandung nggak dapat. Lihat dulu ke atasnya ayah, ibu, karena ayah ibu adalah bagian dari ring 1, itu usulnya ya. Gitu Pak ya. Jadi anak dan istri berarti. Baik. Jadi yang maksud anak kandung loh ya ini ya, bukan anak tiri. Jadi kalau misalkan anak dia kawin lagi, nikah lagi, istrinya sudah punya anak dengan sebelumnya, bukan. Itu bukan ya, anak tiri bukan. Silakan Mas. Makanya ini kan kita bisa menentukan pembagian warisnya kalau kita sudah nominalnya ya. Ya, itu sebelumnya dulu begitu. Total dulu semua. Bagaimana jika kondisinya misalnya ini ketika masih hidup baik suami maupun istri ini, lalu untuk hartanya ini misalnya untuk rumah atau kendaraan dan itu aku lah. Nah intinya hartanya ini sudah bercampur nih. Nah bagaimana pembagian misalnya si istrinya itu meninggal, karena misalnya suami juga merasa harta yang dimiliki kedua lah. Gimana pembagiannya misalnya si ahli waris suaminya atau anak kandungnya dan begitu. Ya, baik. Yang pertama, harta sebelum dibagi harus diketahui dulu jumlah seluruhnya.
Tidak boleh ada yang tersisa tersembunyi. Jadi sebelum dibagi, tadi 1/6, semua pokoknya dikumpulkan, di total dulu semuanya. Baik yang berupa apapun, mau berupa properti, tabungan, semua pokoknya dikumpulkan dulu, diketahui jumlahnya. Kedua, harta ini sudah dikurangi untuk membayar kewajiban mayit, baik hutang, pinjam, segala macam, dan dipotong dengan wasiat. Ya, jadi hutang-hutangnya si mayit sudah dibersihkan semua, kemudian wasiat sudah ditunaikan semua, itulah yang mau dibagi. Jadi prinsipnya benar, jumlahnya harus tahu, dikurangi dulu dengan wasiat, dikurangi dengan bayar hutang, itulah dibagi. Lalu bagaimana dengan itulah yang dihukumi adat kita dengan harta gono gini? Ya, sementara di fikih kita tidak mengenal harta gono gini itu. Ya, itulah yang disebut harta gono gini tadi ya. Maka solusinya sebetulnya bagi yang menikah memahami fikih dari awalnya, dia sudah memang tahu kadar hartanya sebetulnya. Ya, jadi menghindari dari awal gono gini itu. Jadi sebetulnya solusinya begitu. Kalau sudah bercampur di akhirnya baru ditanyakan, inilah memang kerugitannya. Kalau sesuatu sudah bercampur, kemudian baru mau dipilah lagi, ya sudah, memang adonan sudah kadang menjadi adonan gitu loh. Coba kalau tepung sama gula tadi belum diadonkan, jelas tepung ini tepungnya jelas, gulanya jelas, sehingga karena mau dibagi lebih. Nah, bagi saya nasihatkan bagi keluarga muda ya, sebisa mungkin ya ketahuilah harta masing-masing. Ya, ketahuilah harta masing-masing. Jadi memang tidak dianjurkan untuk bercampur aduk tadi. Misalkan mobil, nggak tahu kadarnya juga berapa harta suami di mobil itu, berapa harta istri. Kalau sebisa mungkin tidak begitu konsepnya berkeluarga itu. Ya, jadi kalau misalkan mobil jelas itu mobil siapa, ya, motor pun sama begitu. Ya, di antara keuntungan bagi yang istri nggak kerja memang lebih mudah. Ya, tapi ada sisi lain. Tapi kan enak istrinya kerja ya. Ya semua memang begitu. Kalau minta enak semuanya ya enggak ya. Jadi ada enak di sisi lain. Ya begitulah. Jadi kalau enaknya yang istrinya nggak bekerja, harta itu mudah banget. Ya, tapi jangan juga enak yang kerja dong. Bisa dapat ya, semuanya ada sisinya ya. Jadi kalau yang masih muda sebisa mungkin diketahui harta masing-masing. Lalu bagaimana untuk kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia. Untuk kehidupan sehari-hari, contoh untuk biaya sekolah anak, untuk pokoknya untuk kehidupan sehari-hari lah, untuk makan, minum, sekolah anak segala macam. Maka wajibnya dari pihak suami. Nah, ini dia. Jadi untuk bayar SPP, semua wajibnya dari pihak suami, wajib dia. Kalau dibayarin dengan uang istri dan istri ikhlas itu, maka itulah infak dia. Jangan pula dihitung nanti lagi di kemudian hari, kan saya ikut biayain. Sedekah, jangankan sedekah itu, jangankan kecil besar. Ke orang lain saja itu kan nggak pantas dihitung ya. Ini pula ke anak dihitung. Ini kan sudah ketimbang-timbang, sudah kebolak-balik ini akal kebenaran ini ya, kewarasannya sudah jomblang. Jelas ya? Jadi kalau istri kerja nih kasusnya, kehidupan sehari-hari untuk biaya bayar listrik, bayar air, bayar wifi misalkan, SPP anak, biaya masuk anak, wajibnya dari mana? Suami. Kalau istri ingin bantu, maka itulah infak terbaik dia. Nah, begitu maksudnya. Ya, jelas ya? Pemberian itu tadi mau besar mau kecil kepada siapapun nggak pantas karena nanti lihat di surat Al-Baqarah 261 ya, kesini itu tentang pemberian itu ya. Di antara yang menghapus pemberian itu apa? Diungkit-ungkit. Nah, itu ya. Dan lihat porsi-porsi pembagian waris murni nasnya dari Al-Quran. Tidak ada faktor imbal jasa. Contoh, kan tadi ada anak laki, ada anak perempuan. Laki tadi dapat 2 porsinya, perempuan 1 porsi.
Sementara waktu tinggal memang kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Si mayit ini memang waktu sepuhnya yang kurang sehatnya itu dirawat oleh anak perempuannya. Maka aturan fikih kita tidak mengenal, oh ini kan perempuan tadi yang ngasuhnya. Berarti dia jangan satu dong. 1,5 lah. Ini udah kayak dagang sapi aja jadinya nih. Bukan begitu konsepnya. Al-Quran tetap bilang, lidzakari mislu hadzil unsayain, ya sudah. Jadi kalau si asobahnya tadi 300, laki-laki dapat 200, anak perempuan serah. Lalu bagaimana nasib tadi itu? Bagaimana si anak perempuan ini yang menjaga orang tuanya sampai meninggalnya tadi? Itulah amal besar dia, ibadah besar dia. Jangan pula dikonversi dengan duit deh, itu loh. Ya. Jadi merawat orang tua itu jangan dikonversi dengan, ya kalau itu apa bedanya dengan babysitter? Ya, ujung-ujungnya minta bayaran jadinya kan, cuman bedanya ini bayarnya di belakang. Nah, itu bukan bakti namanya ya. Jelas ya? Jadi hukum kita itu tidak menimbulkan jasa nih, tidak mempertimbangkan jasa masing-masing, enggak. Porsinya memang begitu. Jadi masih muda sebisa mungkin, ini yang untuk nasihat yang lebih muda ya, sebisa mungkin diketahui harta laki ya. Nanti kalau sudah bercampur solusinya ikhlaskan itu lebih baik. Ya, jadi misalkan saya sebetulnya ada juga porsi di mobil itu. Sudahlah saya ikhlaskan. Itu lebih baik. Tapi kalau enggak lebih mudahnya diketahui dari awalnya. Ya? Jelas ya? Banyak Ahmad ini yang dapat dapat warisan. Tadi ada ini, ada kondisi tadi disampaikan misalnya ada ibu, dia namanya suami, ini dia punya anak 3. Nah dia kebetulan punya rumah 3 blok. Nah dia pesan ke anaknya, ini saya kasih ke A, B, C, tapi nanti digunakan setelah meninggal. Itu apa namanya itu? Nah ini apakah nanti rumahnya dikasih meninggal? Nah, baik. Tadi itu maksudnya berarti si ibu melaksanakan apa? Apa coba? Wasiat, karena dia apa kata kuncinya di mana? Diserahkannya setelah meninggal. Sementara wasiat tadi syaratnya diantaranya apa? Tidak untuk ahli. Maka kalau mau begitu, hibahkan saja waktu masih hidupnya. Seorang ibu punya 3 rumah blok, anaknya 3, 1, 2 kasih sekarang. Kalau mau menjadi kalau sudah menjadi wasiat, sementara wasiat tidak bisa untuk ahli waris. Maka solusinya apa? Tetap ada solusinya. Ya, tetap ada solusinya. Apa tadi? Hibah. Lalu kalau hibah saya tinggal di mana? Ini dia. Kalau orang tua sudah menghibahkan anaknya, kan secara kepemilikan rumah itu sudah menjadi milik orang tua, tinggal di mana? Kalau anaknya yang ngaji soleh-soleh kan nggak ada masalah itu. Masa iya bapak sudah kan itu sudah. Jangankan dikasih, kita beli rumah sendiri. Orang tua sudah sepuh. Yang kan kita yang menginginkan orang tua dengan masa iya rumah dikasih kemudian diusir pula. Ya. Jadi solusinya apa? Hibah ya. Hibah. Cukup. Ini buka konsultan tapi gratis kumaha ya. Bagaimana kalau misalkan ahli waris tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan utang? Setelah dihitung harta yang ada ternyata utang tidak mencukupi. Apakah itu menjadi beban ahli warisnya untuk menutupi utangnya atau apa? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, pasangan suami istri tidak punya anak tapi anak angkat, tetapi secara hukum disahkan secara hukum. Nah, apabila suaminya meninggal, ini artinya bapak angkatnya ini meninggal, apakah di Anissa yang 11-12 tadi mencerahkan hak itu sama?
Baik. Poin 1. Hutang ternyata lebih besar dari aset. Ini dia. Ini harus diketahui yang masih hidup nih. Karena hutang itu kapan? Masih hidup. Tidak boleh seseorang hutang melebihi asetnya. Itu kata kuncinya tuh. Ya. Jadi ketika masih hidup, tak ketahuilah aturan fikih kita. Tidak boleh seseorang hutang melebihi asetnya. Bahkan kalau bank lebih seru lagi, berapa dikasih kadarnya? Sepertiga, entah sepertengah lah. Enggak, kalau kita hutang tidak boleh melebihi aset. Jadi andaikan meninggal itu yang hutang ini, asetnya cukup mengcover. Jadi kalau terjadi sebaliknya kok hutangnya ini hidupnya saja sudah nggak taat aturan ini. Jadi hidupnya sudah nggak taat aturan, mati mau diatur pula susah gitu. Tapi andaikanlah sudah terjadi memang misalkan ya. Jadi seseorang meninggalkan hutang dan hutangnya lebih besar dari asetnya. Memang kewajiban ahli waris tadi membayar hutangnya itu. Berapa kadarnya ya? Kadar yang tadi itu. Cuman dia berupa minus. Ya. Terbalik kata baca. Meskipun tadi ini tidak boleh terjadi sebetulnya ya. Karena tadi kaidah pokoknya ketika masih hidup hutang memang boleh. Kadarnya tidak boleh melebihi aset. Bang aja nggak mau 1:1. Misalkan kalau asetnya 1 miliar, nggak bakal dia dikasih utang 1 miliar. Ya, jelas ya? Jelas terjawab sudah ya. Jadi kalau hukumnya taat aturan itu tidak terjadi insya Allah. Meninggalkan hutang itu insya Allah nggak terjadi. Kemudian anak angkat. Di dalam fikih kita, anak angkat atau apa bahasa kita dengan adopsi sebetulnya tidak dibenarkan. Kalau merawat saja, mengasuh saja, tapi itu bukan anak. Karena bukan anak, bukan mewarisi dan tidak diwarisi pula. Kan boleh jadi anak ini meninggal lebih dulu kan? Sementara si anak ini meninggalkan harta misalkan. Ayah angkat bukan ahli waris. Ya, jadi ya nanti ada pembagiannya. Ini tenangnya hartanya kemana? Mana semangat gitu. Nanti kan ada di runut, jadi mayat itu punya siapa tadi yang tabel itu ya, kiri kanannya kemana itu ada. Jadi jangan pula terus ini harta liar nih. Enggak ada harta liar. Semua ada urutannya ya. Ya makanya tadi dalam pembahasan wasiat tadi sudah saya singgung ya. Kalau ingin ngasih anak asuh, jalurnya bisa dengan hibah atau wasiat. Kenapa dia hibah? Karena hibah itu boleh siapa saja kan? Boleh ahli waris, boleh non waris. Kenapa dia boleh wasiat? Karena dia bukan ahli waris. Dua jalurnya anak asuh ini, ya. Bisa dari hibah, bisa dari anak, bisa hibah, bisa wasiat. Sudah cukup waktu ya? Sudah. Satu lagi. Yang banyak Silakan Pak Yuli. Apakah warisan itu hanya merupakan aset? Jadi maksudnya kalau ada wariskan bukan pilihan dari aset yang kecil, dari prospek bisnis ya. Apakah itu Baik. kedua kan? Ya. Solusi kalau ada orang tua menghibahkan di depan anak satu aja tanpa anak kandung lain tahu. Baik. Baik. Apa itu harta waris? Seluruh harta yang ditinggalkan oleh mayit, apapun itu bentuknya, mau tabungan kah, mau emas, mau properti, termasuk berbentuk badan usaha. Jadi semuanya, jadi yang bernilai harta itulah harta waris. Jadi kalau sesuatu itu berharga, ada nilainya, itulah hukum, itulah harta waris. Bedanya, kalau dia berbentuk usaha, maka cara terbaiknya justru usaha yang sedang berjalan ini jangan dimatikan karena ingin dijual, karena ingin dibagi. Tidak. Bagi saat itu juga berarti dengan prosentase.
Prosentase itulah yang menunjukkan prosentase kepemilikan. Lah prosentase kepemilikan tentu ini menjadi acuan prosentase berarti usaha itu jalan. Jadi jangan pula dipahami begitu waris dibagi semua usaha dijual, jadi buntu semua. Jadi usaha orang tua sudah merintis karena sedang bagus-bagusnya dijual karena mau dibagi. Bukan. Memang harus dibagi tapi tidak harus dijual. Jadi tinggal porsi kepemilikannya sudah dibuat. Nanti kan kalau di usaha itu misalkan kepemilikan itu kan ada sekian persen, ya sudah itu. Ya. Sudah itu diwujudkan nanti keuntungannya begitu. Nah, itu pun nanti bisa diwariskan seterusnya. Ya. Prinsipnya tidak boleh, tidak harus dijual. Jadi banyak orang mengira warisan supaya bisa dibagi dijual. Enggak. Lihat dulu mana yang lebih maslahat. Ya, mana dulu yang lebih maslahat. Karena contoh yang paling gampang. Di kampung saya itu petani, anaknya petani. Dia mewariskan sawah. Bagaimana solusinya? Ya dibagi berupa sawah. Masa iya dijual, anaknya juga petani? Begitu ya, jadi tidak mesti dijual. Kemudian yang kedua tentang hibah. Di antara nasihat para ulama tadi apa? Hibah lakukanlah secara adil. Ya, jangan sampai timbul hati anak ini saling retak hatinya gara-gara diperlakukan tidak adil orang tuanya. Jadi harus adil. Dua, tadi dipanggil saksi, dibuat berita acaranya. Saksi termasuk siapa? Saksi paling pokok ahli waris. Jangan pula saksi hanya orang luar, saksi paling pokok ahli waris. Tentu kalau secara hukum boleh jadi bisa notaris atau dari pejabat berwenang, ya. Supaya apa? Secara dia thayyib secara agama, thayyib secara hukum negara, ya. Orang tua pun harus bijak kalau mau memberi hibah, ya. Jelas insyaallah ya. Baik, cukup? Oh ya satu lagi. Udah 6:30 lewat. Jumatan yang lalu, aku bilang anak-anak, saya kasih tahu, saya kasih hibah. Tapi memberikan hibahnya mendekati waris. Itu yang laki-laki, berbagian dari perempuan. Nah, terus ada satu tempat nanti yang rumah itu kan, rumahnya tempat nanti kan jadi peninggalan kan. Yang satu lagi ada satu tempat sama kayak batu anak. Tapi yang belakang tempat ini sudah saya biarkan ke 3 anak. Jadi bapak-bapak ke 3 anak. Nah, sekarang boleh nggak saya menarik merubah? Karena saya perhitungan saya begini, Bapak. Kalau misalkan ini saya bahkan di rumah untuk anak 3. Nah, yang depan ini pakai batu jara. Kalau misalkan nanti mereka mau bikin rumah, kan punya akses ke depan. Terus saya punya rencana, sudah satu anak-anak, coba kalau dijual aja semuanya, nanti yang ini yang tadinya dapat di belakang itu kita ganti dengan tempat tinggal. Itu boleh apa? Hibah. Tadi syaratnya hibah apa? 1, penerimanya boleh siapa saja. Ya, boleh waris, boleh non waris. 2, kadarnya boleh berapa saja. Ya, jadi 1, penerimanya boleh siapa saja. 2, kadarnya pun boleh berapa saja. Ya, hibah ini sebetulnya syaratnya paling mudah. Tapi ada 1 yang membuat sulit pemberi hibah. Apa yang ketiga? Diserahkan saat itu juga dan berpindahlah kepemilikannya waktu itu. Ini yang orang pemberi kadang nggak siap. Tapi itulah hibah. Jadi hibah tadi apa? Boleh diberikan kepada siapa saja. Kadarnya pun bebas. Cuman dia begitu terjadi hibah, kepemilikan langsung berpindah. Kalau kepemilikan berpindah, berarti hak milik sudah berpindah. Kapan berpindahnya? Saat tadi itu, saat diserahkannya hibah itu tadi. Cuman tadi saya sampaikan nasihat para ulama tadi, kalau hibah yang adil, kedua dibuat saksi, ketiga dibuat berita acara tadi untuk hukum negara. Ya. Lalu muncul pertanyaan, boleh nggak ditarik? Ya, ini dia. Hibah tadi apa mananya? Pemberian, ya. Pemberian. Ya, lalu muncul pertanyaan pemberian boleh nggak ditarik lagi? Kalau anak kecil dulu katanya bintitan. Ya. Iya.
direvisi. Pusat juga ramai-ramai itu saya cuma anak-anak. Ya. Jadi yang saya dibagi banget ke belakang itu. Kalau misalnya kita mau beli rumah, kan mau punya jalan akses rumahnya. Ketutup tempat usaha tadi. Nanti jual biar nanti kalian nggak punya tempat tinggal masing-masing. Karena dulu waktu itu pas itu belum belajar ya. Belum. Mana semangat jawabnya belum. Itu dia, padahal fikih ini kan dibahas setelah fikih pernikahan kan, itu setelah nikah lama juga ya. Jadi urutannya fikih pernikahan baru fikih faraid ya. Karena kenapa ini begitu urutannya? Kalau sudah menikah itu ya memang ilmu faraid harus tahu, ya karena umur tidak tahu. Nikah baru 1 tahun 2 tahun terus salah satu meninggal, ilmu faraid berlaku, belum belajar Pak. Ini gimana? Jadi itu memang kita harus mewariskan generasi nanti begitu ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa di kita itu begitu ya. Jadi ilmu faraid itu tuh seperti kayak nggak ada yang butuh gitu. Saya juga heran kenapa sih ilmu ini kayak nggak laku gitu. Padahal begitu seseorang itu berkeluarga sebetulnya itu langsung menempel. Justru syariat datang untuk mencegah keributan sebetulnya kan. Jadi bagaimana Pak solusinya Pak? Apa konsultasi apa konsultan nanti? Ya, jadi kalau pemberian tadi ya. Jadi sebetulnya gini loh. Kenapa ilmu faraid ini setelah dibahas fikih pernikahan dan setelah dibahas fikih apa? Tarbiyatul aulad kan? Nah, jadi dua-duanya memang sudah imannya ini. Jadi orang tua sama anak imannya dua-duanya sudah belajar fikih pernikahan, sudah belajar fikih tarbiyatul aulad. Baru bicara fikih itu sebetulnya enak banget. Tapi prinsipnya gitu ya. Gimana ada konsultasi? Jadi itulah. Jadi sudah kadang bikin hibah dulu belum belajar kan? Tapi sebetulnya gini. Kalaulah kita bikin rumah, depan kita itu punya orang lain. Tapi kan itu juga bukan orang lain. Siapa? Boro-boro ya, aduh susah nih kalau itu. Ribut aja. Karena duit banyak. Iya, berbahaya. Enggak, sebetulnya tadi ya, kalau sudah hibah itu sudah berlaku, sudah langsung. Jadi hibah saat itu jatuh. Kepemilikan sudah sebetulnya. Nah, kalau mau dirubah, justru ngerubahnya dari pihak pemilik. Makanya anak-anak satu kulit. Jadi kepemilikan sudah pindah ini sebenarnya kan? Ya. Nah, ya kalau pemiliknya ridho ya, tapi jelas. Iya, maksudnya begini loh Pak. Kalau hibah waktu 2020 terjadilah hibah 5 tahun yang lalu ya. Begitu 2020 hibah, kepemilikan langsung pindah. Oke? Nah, kalau sekarang mau ditukar guling, itu pemilik dengan pemilik. Tapi solusinya gini aja Jadi kalau mau, itu namanya tukar guling ya kalau begitu tuh ya. Nah, kalau mau tukar guling, siapa pelakunya? Pemilik dengan pemilik. Jadi sebetulnya sejak tahun 2020 itu Mbak Haji Karsono sudah tidak menjadi pemilik. Nah ini harus jelas nih. Namanya begitu hibah sudah bukan menjadi pemilik. Nah, kalau mau ditukar guling berarti pemilik dengan. Lah kalau Pak Haji Karsono sebagai orang tua menyarankan itu boleh. Tapi kalau nggak mau salah satunya nggak bisa dipaksa. Jadi ridho tukar guling itu sama kayak jual beli sebetulnya. Harus ridho keduanya mau. Itu. Jadi prinsipnya pemilik dengan pemilik boleh. Jadi kalau tukar guling itu sama kayak jual beli. Pemilik dengan pemilik ridho, tidak boleh ada paksaan.
Sudah cukup ya. Udah mau jam 7 ini. Baik, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.